Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin. Baik, ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bagian yang keenam dari fikih jual beli, yaitu jual beli yang terlarang yang terdapat pada halaman 352. Baik, kita baca. Dan perintah syariat yang maha bijaksana melarang sebagian jual beli yang mengakibatkan hilangnya apa yang lebih penting, seperti menyibukkan diri dan lalai dari ibadah yang wajib, atau mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Nah, di antara jual beli yang dilarang adalah di sini yang pertama adalah jual beli sesudah azan kedua pada hari Jumat. Berkaitan dengan hari Jumat ini, ya, di zaman Abu Bakar dan Umar, yaitu azannya hanya sekali, yaitu tatkala masuknya waktu zuhur. Adapun di zaman Utsman ibn Affan dan setelahnya azannya 2 kali. Ya. Yang dimaksud yang terlarang dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Wahai orang-orang beriman, apabila diseru oleh kalian untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Bersegeralah kalian mengingat Allah di sini maksudnya adalah bersegeralah menuju untuk salat Jumat dan tinggalkan jual beli. Baik, kita baca. Tidak sah jual beli sesudah azan kedua bagi mereka yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi ini adalah pendapat Hanabilah. Pendapatnya madhab Hanabilah. Namun Allah Ta'ala sahih. Yang benar adalah jual belinya sahih, akan tetapi kedua pelakunya mendapatkan dosa. Ya, jual belinya sah, akan tetapi kedua pelakunya mendapatkan dosa. Mengapa? Karena tidak ada sesuatu dari segi benda, ya, kedua yang diperjualbelikan itu yang diharamkan. Sebagaimana seorang wanita yang umroh, tanpa mahram hukumnya haram, akan tetapi umrohnya sahih. Ya, karena kata Nabi SAW, la tusafirul mar'atu illa ma'azi mahram. Tidak boleh wanita itu safar kecuali dengan adanya mahram. Tatkala orang wanita umrah ke Saudi misalnya, ya, ke Mekah, maka umrahnya sah, akan tetapi dia berdosa. Sama seperti hal yang demikian. Ya, jual belinya sah selagi yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang diperbolehkan dan kedua translaktornya boleh, ya, transaktornya yang melakukan transaksi itu juga diperbolehkan oleh syariat, maka hukumnya hukum jual belinya sah, akan tetapi keduanya berdosa karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, sungguh Allah telah melarang jual beli pada waktu tersebut. Larangan itu menuntut pengharaman dan tidak sahnya transaksi jual beli. Tapi ini menurut pandangan Hanabilah, ya, mazhab Hambali. Adapun mazhab yang lain tidak demikian. Kemudian jual beli yang terlarang yang berikutnya adalah menjual sesuatu kepada orang yang menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau memakainya untuk melakukan hal-hal yang haram. Ya. Tidak sah menjual jus buah kepada orang yang akan menjadikannya sebagai khamar. Dan tidak sah pula menjual bejana kepada orang yang akan menggunakannya untuk minum khamar. Serta tidak sah pula menjual senjata pada saat terjadi perpecahan di antara kaum muslimin.
Ya, di sini perlu kita ketahui ada kaidah yang berbunyi al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah yaitu perantara memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Ya, tatkala kita bermuamalah, kita berjual beli, maka kita harus tinjau. Ya, kita harus tahu yang akan dibeli oleh customer kita itu untuk apa? Ya, untuk apa? Tapi kalau seandainya kita setiap hari jual beli, misalkan kita jual beli, kita menjual kue misalnya, kita menjual kue, ya, kemudian ada orang yang pesan banyak misalkan, kita nggak perlu tahu, kita nggak perlu tanya untuk apa ini, kita nggak perlu tanya. Ya. Misalnya orang itu akan gunakan untuk acara ulang tahun atau untuk acara, misalkan acara-acara yang sifatnya diharamkan dalam Islam. Ya, kita nggak perlu tahu, kita nggak perlu tanya, karena hukum asal jual beli mubah. Akan tetapi tatkala kita tahu pembeli tersebut akan menggunakan ya barang yang kita jual untuk sesuatu yang haram, maka wajib kita untuk menolaknya. Wajib kita untuk menolaknya. Ya, sebagaimana kita menjual jus, hukum asalnya boleh. Ya, tapi tatkala orang tersebut mengatakan saya mau beli jus anggur, nah, dan nanti akan saya fermentasi, akan saya jadikan khamr, maka wajib bagi kita seorang penjual untuk menolaknya, untuk tidak menjual pada orang tersebut. Nah, ya, sebagaimana orang petani cengkeh. Petani cengkeh itu hukum asalnya mubah. Ya, hukum asalnya boleh. Karena cengkeh bisa dibuat rempah, campuran masakan. Ya, tapi tatkala yang membeli adalah seorang penjual atau dari seorang penjual rokok, dan tentu cengkeh itu akan digunakan untuk bumbu rokok, maka hukumnya haram. Kenapa? Karena rokok hukumnya haram. Jadi al-wasailu laha ahkamul maqasid. Perantara memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Cengkeh merupakan perantara untuk menjadikan cita rasa rokok itu menjadi nikmat. Maka cengkeh tatkala dijual kepada seorang yang punya pabrik rokok atau akan digunakan untuk membuat rokok, maka hukumnya haram. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah. Ya, dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bismillah. Nah, kemudian jual beli yang diharamkan yang ketiga adalah seorang muslim menjual sesuatu. Yang ketiga sama keempat ini masih satu kesatuan sebenarnya. Ya, seorang muslim menjual sesuatu di atas penjualan saudaranya. Misalnya, seorang berkata kepada orang yang membeli sesuatu barangnya dengan harga 10 real. Ya, dia mengatakan, aku bisa menjual kepadamu barang yang sama dengan harga lebih murah. Atau aku menjual kepadamu barang yang lebih bagus dengan harga yang sama. Tapi ini tidak diperbolehkan apabila kedua orang tersebut sudah sedang melakukan transaksi. Misal, Fulan dan Alan itu sedang melakukan transaksi jual beli, misalnya jual beli motor dengan harga, misal kita sebut merek motor A, ya, motor A harganya 10 juta. Kemudian si ikhwan yang lain, ya, Fulan, Alan, mungkin yang lain, ya, maka mengatakan dia kepada si pembeli tadi, harga 10 juta itu enggak ada. Kalau dibeli di tempat saya, itu sudah dapat motor, ya, yang lebih bagus dari motor A tadi. Nah, maka hal yang demikian terlarang karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Kalau dalam riwayat lain wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhihi. Ya, janganlah sebagian dari kalian menjual sesuatu di atas penjualan sebagian yang lain, ya. Mengapa demikian? Ada illah di sini, ada sebab. Ya, yaitu sadduz dzari'ah minal adawati bainal muslimin. Yaitu sebabnya apa? Mencegah, ya, dari permusuhan antara kaum muslimin. Tentu kalau misalkan seorang sudah fix, sudah mau jual beli, kemudian ya ada yang mengganggu, kamu beli di sana aja, lebih mahal, lebih murah, lebih bagus, dan maka
Akhirnya terjadilah permusuhan antara sesama muslim. Nah, adapun yang keempat, seorang muslim membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh saudaranya yang muslim. Begitu ini juga termasuk masalah khidbah juga ya. Misalnya seseorang wanita telah dikhidbah oleh fulan, ya, setelah sudah dikhidbah ini, ya, dalam masa tunggu, ya, dalam masa tunggu atau mungkin sudah dikhidbah belum ada jawaban, tiba-tiba ada alan itu mengkhidbah wanita tersebut, maka ini tidak boleh. Mengapa? Karena akan menimbulkan permusuhan. Kecuali si perempuan tersebut telah menolak fulan. Fulan ditolak oleh perempuan tersebut, oleh akhwat tersebut, setelah ditolak baru maju si alan, ini diperbolehkan. Baik, misalnya dia berkata kepada orang yang menjual sesuatu, batalkan penjualanmu dan aku akan membelinya kepadamu dengan harga yang lebih tinggi. Ini tidak diperbolehkan. Ya, setelah terjadi kesepakatan antar penjual dan pembeli mengenai harga. Bentuk transaksi jual beli ini tercakup dalam larangan hadis di atas. Ya, ilahnya sama, yaitu mencegah dari permusuhan antara kaum muslimin. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah, "Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha." Sesungguhnya setan itu yang menghendaki atau menginginkan agar terjadi di antara kalian, di antara kaum muslimin, yaitu permusuhan dan kebencian. Baik. Kemudian yang kelima, ini saya agak cepat ya, karena materinya masih banyak. Yang kelima, jual beli inah. Ya, bentuknya yaitu seorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang disepakati secara tertunda, kemudian sang penjual membelinya kembali dari orang tersebut dengan harga kontan, namun lebih murah. Dan ini di akhir batas waktu yang telah disepakati. Pembeli membayar harga yang pertama. Misalnya seorang menjual tanah, ya, A adalah penjual tanah. A menjual tanahnya ke B dengan harga 50 juta. Kalau 50 ribu di sini 50 ribu real misalnya. Yang akan dibayarkan setelah 1 tahun. Kemudian penjual membelinya kembali dari pembeli dengan harga 40 juta secara kontan. Sementara pembeli tetap memikul hutang 50 ribu yang akan dibayarnya pada akhir tahun. Ini gambarnya seperti ini. Ya, gambarannya seperti ini. Nah, A adalah orang yang kaya. B orang yang butuh. Ya. B butuh uang 40 juta. Ya, ingin pinjam ke A. Mengatakan si B, boleh enggak pinjam uang ke antum 40 juta. Kemudian A berkata, aku tidak mau pinjami. Aku enggak mau pinjami. Pinjam 1 juta aja nagihnya minta ampun, sulitnya apalagi pinjam 40 juta. Ya. Aku tidak mau pinjami. Kalau kau mau, belilah tanahku, ya, yang di belakang rumah itu misalnya 50 juta secara kredit selama 1 tahun. Bingung. Nah, aku butuh uang kok disuruh beli tanah. Ya, aku nggak punya uang. Sudah, ikuti saja. Ikuti perintah saya. Ya. Ya, belilah tanahku 50 juta secara kredit dalam tempo 1 tahun. Oke, B setuju. Ya sudah, kalau gitu aku beli tanahmu 50 juta dengan saya cicil selama 1 tahun. Tentu tanah yang sudah tanah A itu sudah menjadi milik B. Dan B punya hutang berapa tadi? 50 juta. Ya. Sekarang tanahnya menjadi milik B dan B punya hutang berapa? 50 juta ke A. Kemudian A mengatakan, kan ini sudah tanahnya B nih. Sekarang kalau kamu mau, tanahmu itu
aku beli 40 juta secara cash. Gimana? Ini enggak apa-apa. Akhirnya tanah tersebut dibeli oleh si A 40 juta. Jadi tanahnya sama saja. Ya. Maka ya si tanah tersebut sudah menjadi milik A lagi dan B menerima uang 40 juta secara cash. Ya. Namun B juga punya hutang berapa? 50 juta. Ini sebenarnya bukan jual beli tapi akal-akalan. Ya, akal-akalan. Ya, akal-akalan dalam masalah riba. Baik. B mengembalikan tanahnya dan menerima uang 40 juta. Dan B masih punya hutang 50 juta kepada A. Jual beli ini namanya jual beli inah. Dan ini terlarang. Mengapa? Ini termasuk riba. Ya, ini termasuk riba. Dinamakan inah karena pembeli, yakni pembeli yang pertama yang membayar dengan cara kredit, mengambil pembayaran barang pada transaksi kedua dengan cara inah, yakni kontan dan segera. Ini asal muasal nama jual beli inah. Nah, jual beli ini diharamkan karena ia hanyalah taktik tipu daya atau hila yang digunakan untuk menuju riba. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dzullan la yarfa'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Bila kalian melakukan jual beli dengan cara inah, ya, memegang ekor sapi dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasakan kehinaan atas kalian yang dia tidak akan mengangkatnya hingga kalian kembali pada agama kalian. Wa akhadtum adnabal baqar, ini saya kurang paham maknanya. Belum baca syarahnya. Baik. Kemudian yang keenam, jual beli yang terlarang, yaitu menjual barang dagangan sebelum menerimanya. Misal, ya, seseorang membeli sesuatu barang dari orang lain, kemudian dia menjualnya padahal dia belum menerimanya dan menguasainya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Dan banyak orang-orang yang membuka jual beli yang semisal ini. Contohnya jual beli dropship. Sedangkan dia tidak memiliki akses, tidak memiliki izin dari si penjual. Ya, dia beli open PO, ya, dengan DP, kemudian setelah itu barangnya belum tahu, ya, barangnya seperti apa belum tahu. Ini bukan just tip, dia menjualnya. Kalau just tip boleh, ya. Ini bukan just tip, tapi dia menjualnya. Saya misalkan, saya punya barang A, ya, dia mengatakan saya punya barang A, ya, kemudian dengan harga sekian, tapi sebenarnya barang tersebut belum ada padanya. Atau saya sedang pesan, ya, saya adalah importer, saya pesan barang dari Cina, ya, dengan kriteria begini dan begitu, barang masih di perjalanan, monggo siapa yang mau beli silahkan, ya, dengan DP sekian, ya, inden dulu, maka hal yang demikian tidak diperbolehkan. Mengapa? Anda tidak tahu, ya, apakah datang barang tersebut itu sampai dengan baik atau tidak. Dan Anda juga tidak tahu yang dikirim dari Cina ke Anda itu apakah sesuai dengan kriteria yang Anda sebutkan atau tidak. Ya, maka hal yang demikian tidak boleh diperjualbelikan. Namun diperbolehkan hanya dalam pemesanan saja. Enggak boleh ada uang apapun, uang panjar, DP tidak boleh, hanya pesan saja. Yang namanya misalnya yang memesan ingin membatalkan, ya, maka tidak mengapa dan Anda jangan marah karena belum terjadi akad. Ya, misalnya, nih saya mau sudah ada barang dari Cina, ya, dengan ketentuan barang begini, monggo yang ingin silahkan di list saja, cukup ngelis saja. Ini diperbolehkan. Misalkan tatkala sudah barang datang, dijabri aja. Ini barang sudah datang, monggo yang siap silakan ke rumah atau silakan transfer. Barang sudah datang, silakan diambil.
Boleh. Tapi jika barang tersebut belum sampai sudah dilakukan akad, tidak boleh. Misal, ini ya barangnya, uangnya sekian. Nanti biar sudah nanti aja barangnya gampang. Yang penting saya bayar dulu. Maka ini tidak diperbolehkan. Nah, ini tidak diperbolehkan bayar dulu. Hanya pesan saja. Apakah pesan boleh dengan DP? Tidak boleh. Ya, kalau dengan DP itu bukan pesan namanya, tapi sudah akad. Nah, ya dari Abu Hurairah dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidah." Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka jangan menjualnya hingga dia menerimanya. Ya, tidak boleh kita menjualnya sampai kita menerima barang tersebut dan mengecek apakah barangnya itu sesuai atau tidak. Nah, kemudian dari Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a as-sila'u haitsu tubta hatta yahuzaha at-tujjaru ila rihalihim. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang dijualnya barang di tempat ia dibeli sehingga para saudagar itu memindahkannya ke tempat tinggal mereka. Ya, barang siapa membeli sesuatu maka dia tidak boleh menjualnya hingga dia menerimanya secara sempurna. Jadi jenengan tidak diperbolehkan ya menjual barang yang mana barang tersebut masih belum jenengan lihat. Nah, dan sistem dropship juga sama. Bagaimana dropship yang terlarang? Ya, sistem dropship yang terlarang adalah tatkala jenengan itu tidak tahu barangnya, tidak pernah tahu barangnya, itu diharamkan. Ya, misalnya apa? Yaitu misalkan jenengan menjual barang A di marketplace misalnya. Padahal jenengan nggak punya barangnya. Kemudian ya, ada orang beli. Setelah orang beli, jenengan belikan di toko yang lain, kemudian dikirim ke orang tersebut dengan cara dropship. Ini tidak diperbolehkan. Jenengan melakukan dua pelanggaran. Pelanggaran yang pertama, jenengan ya atau antum itu menjual barang yang tidak dimiliki. Wala tabi' ma laisa indak, kata Nabi SAW. Jangan kau jual apa yang tidak kau miliki. Yang kedua, jenengan melakukan pelanggaran apa? Jenengan menjual barang yang belum ditakobet, belum dipindah tangankan. Ya, apakah barang tersebut itu sesuai atau tidak? Misal, tatkala ada cacatnya barang, orang tersebut komplain ke jenengan, oh saya nggak tahu itu sudah dari pusatnya. Akhirnya begitu. Siapa yang dirugikan? Pembeli. Ya, dan ini tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian jual beli yang terlarang yang berikutnya adalah jual beli buah-buahan di atas pohon sebelum terlihat tanda masaknya. Ya. Tidak boleh menjual buah-buahan yang belum terlihat tanda matangnya karena dikhawatirkan rusak seperti busuk atau rontok atau terkena hama sebelum dipetik. Ini khusus buah yang muda yang dibeli ya kemudian dibiarkan di atas pohon hingga matang. Kalau buah tersebut memang muda, kemudian diambil dengan mudanya, maka diperbolehkan. Ya, habis memang muda, memang digunakan untuk mudanya, seperti contoh kurma muda, masih warna hijau. Ya, itu tatkala Anda beli kurma muda warna hijau misalkan di atas pohon, saya mau beli ini harga sekian. Ya, jika Anda biarkan itu sampai matang, tapi saya ambil misalnya kalau nanti sudah matang, ini tidak boleh. Tapi kalau Anda beli di atas itu, kemudian Anda ambil sekalian, itu diperbolehkan. Ya, yang nggak boleh ditunggu sampai matang. Mengapa demikian? Bisa jadi tatkala muda mentek-menteknya besar-besar. Ya, tapi tatkala sudah beberapa hari kemudian terkena hujan atau terkena badai atau misalnya terkena hama, maka Anda yang dirugikan. Seperti itu. Jadi kalau ingin beli buah matang, maka beli yang sudah matang di pohonnya. Kalau beli buah yang mentah, maka harus segera diambil jika memang mentah itu bisa dimanfaatkan. Nah, dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ara'aita in mana Allahu samarah bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi." Bagaimana menurutmu bila Allah menghalangi buah-buahan
Itu maksudnya menghalangi buah-buahan itu maksudnya adalah menjadi matang atau rusak. Ya, atas dasar apa seorang dari kalian mengambil harta saudaranya? Maka tidak diperbolehkan. Karena ada sebagian buah itu yang memang bisa dimanfaatkan tatkala muda, seperti kurma muda itu. Bukan rutop, di bawahnya rutop lagi. Ya. Begitu pula yang masih belum matang seperti kelapa. Ya, kelapa belum matang. Ya, jika jika seseorang menginginkan degannya, ya, kelapa muda, ya. Begitu pula seperti mangga misalnya. Ada orang membeli mangga yang masih muda tujuannya untuk buat manisan, mangga yang sudah matang nggak enak. Jadi mangga yang sengaja yang masih kecut sekali dibeli, kemudian dikupas, baru direndam pakai air gula atau air garam atau dikasih sambal. Itu ada manisan seperti itu. Maka hal yang demikian ini diperbolehkan. Ya, jika langsung diambil. Tapi jika masih mentah, kemudian mangga ini tak beli. Ya, saya tebas satu lahan ini dengan harga sekian juta. Tapi tolong saya titip ya, biarkan ini sampai matang. Ini tidak boleh. Ya, harus segera diambil. Ya, kalau misalkan ini sudah tebas, nunggu sampai matang, ya dikhawatirkan ya terdapat kerusakan. Ya, atau ada hamanya. Nah, Allah Ta'ala. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, "Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'its thimari hatta yabdu salahuha." Nah al-bai' wal mubta'. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjual buah-buahan yang masih di atas pohon sehingga terlihat tanda masaknya. Ya, beliau melarang penjual dan melarang pembelinya pula. Ya. Dan di sini juga dikasih keterangan tanda masak untuk kurma diketahui dengan buahnya memerah atau menguning. Ya, tanda masak untuk anggur ya dengan menghitam dan tanpa padanya rasa manis. Kalau anggurnya hijau, ya, maka ya tatkala menghijau. Tanda masak untuk biji-bijian adalah dengan kering dan mengeras atau padat. Dan seperti itulah tanda masak untuk buah-buahan yang lainnya. Kemudian yang ke-8. Jual beli najas. Jual beli najas ini sering terjadi di pelelangan ya. Biasanya kalau jenengan ke balai lelang itu memang ada khusus tim yang ditunjuk oleh balai lelang itu untuk menaikkan harga. Ya, tapi kita baca dulu. Ya. Najas adalah tindakan seorang menawar lebih mahal pada harga barang yang dipajang untuk dijual. Padahal dia tidak bermaksud membelinya. Akan tetapi dia bermaksud dengan tindakannya tersebut untuk menipu orang lain dan mendorongnya untuk membeli dan menaikkan harganya. Misalnya seperti ini. Dibuka harga motor di balai lelang, motor Vario misalnya, dibuka dengan harga 3 juta. Ya. Kemudian ada orang ingin membeli beneran. Angkat tangan. Saya berani 3,5 juta. Ya. Ada yang lain, semua orang diam. Ya. Kemudian ada timnya khusus, tim pelelangan tuh ada biasanya seperti itu. Dia mengatakan, saya berani 5 juta. Ya, tujuannya apa? Agar untuk merangsang orang yang membeli 3,5 tadi menaikkan harganya. Karena dia tertarik. Ya. Kemudian orang ini mengangkat, yang orang ingin membeli sudah, saya ingin membeli 5,5 juta. Misalnya seperti itu. Ya. Kalau seandainya enggak ada orang yang tadi yang ingin menaikkan harga, maka si orang pertama tadi mendapatkan harga 3,5 juta. Ya, ini yang namanya jual beli najas, dan hal seperti ini dilarang, tidak diperbolehkan oleh Islam. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Ibnu Umar mengatakan, anna Rasulullah SAW naha anil najas, bahwa Nabi SAW melarang ya seseorang itu melakukan najas. Nah, telah habis pada bagian jual beli yang terlarang. Kita masuk pada bagian yang ketujuh, yaitu al-iqalah dalam jual beli. Ya, iqalah adalah membatalkan dan
menganulir transaksi jual beli yang telah dilaksanakan di antara penjual dan pembeli dengan kerelaan keduanya. Ia terjadi karena adanya penyesalan salah satu dari kedua belah pihak atas akad jual beli tersebut. Atau pembeli merasa dirinya tidak membutuhkan barang atau merasa tidak mampu membayar harganya. Maka kedua belah pihak menerima pembalan transaksi jual beli tersebut ya, yang menjadi miliknya tanpa penambahan dan pengurangan. Tapi kalau itu seperti ini misalnya. Saya jual HP saya second dengan harga 2 juta. Kemudian sudah fix, sudah terjadi, kemudian berpisah. Dan di HP saya tidak ada aibnya sama sekali. Ya. Setelah itu tentu khiyar majelis sudah nggak ada karena sudah terpisah. Orang ini berpikir, buat apa ya aku untuk beli HP ya? HP yang lama masih ada. Buat apa yang mikir? Terus dia hubungi pembeli penjual tadi. Afan, bisa nggak HP antum ana kembalikan? Dan uang ana ambil. Ini ana juga berpikir, qadarullah kok. Buat apa ya saya beli HP lagi ya? Nah, kemudian ya, ini ada si penjual berhak menolaknya. Saya tidak mau. Itu antum sudah beli dan saya sudah mendapatkan uang, ya sudah saya nggak mau. Boleh apa tidak? Boleh, itu hak dia. Itu haknya dia. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man aqala musliman bay'atahu aqalahu Allahu asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menerima iqalah, pembatalan jual beli dari seorang muslim, maka semoga Allah membatalkan ya kesalahannya pada hari kiamat. Ini hukumnya sunnah. Ya, maka ya sudah tidak apa-apa, kembalikan barangnya dan aku akan kasih antum uang antum itu sesuai dengan yang antum sepakat, sesuai dengan harga yang tertera sebelumnya. Nah, ini berarti yang pihak penjualnya memang orang baik di sini. Ya, maka dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala akan membatalkan atau memaafkan kesalahannya pada hari kiamat kelak. Dan siapa orang yang nggak pernah bersalah? Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, wallahu fi auni al-'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa menolong seorang hamba tatkala hamba tersebut suka menolong saudaranya. Ya, Allah akan, dan pertolongan Allah itu baik pertolongan di dunia ataupun pertolongan di akhirat. Nah, kemudian yang ke-8. Berkaitan dengan iqalah, dengan iqalah ini, iqalah ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, kalau antum mau mengembalikan uang tersebut atau mengambil barang antum lagi, maka ini hukumnya boleh dan sunnah. Antum akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan digugurkan dosa-dosanya. Tapi misalnya antum itu enggak mau, itu hak antum. Itu hak antum dan bukan perbuatan atau bukan suatu perbuatan dosa. Ya, karena sudah berpisah. Nah, misalnya tatkala dihubungi, aduh, Afan, uangnya barusan saja sudah ana beli buat beli ini dan itu. Sudah ana buat makan-makan. Sisa 1,5 juta ini gimana? Nah, terus kemudian orang tidak apa-apa, HP-nya antum kembalikan, ya, ana kembalikan ke antum, uang yang 1,5 ana ambil dan yang 500 antum hutang bagaimana? Tapi tidak apa-apa, itu juga tidak mengapa, ini juga termasuk iqalah. Nah, namun terkadang orang itu kalau seandainya bukan iqalah, ya sudah kalau gitu gini aja, pengen tak kembalikan, tapi harganya bukan 2 juta lagi, tapi 1.800.000. Ini bukan iqalah, tapi tetap jual beli lagi karena sudah beda akad. Dan ini juga diperbolehkan, boleh-boleh saja. Cuman yang dimaksud dengan iqalah di sini adalah ada fadilahnya khusus, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bebaskan dia itu dari kesalahan-kesalahannya di hari kiamat nanti. Baik. Kemudian di bagian yang ke-8,
akad murabahah. Tapi ini perlu diketahui bahwasanya dalam jual beli yang ditinjau dari segi harga itu ada jual beli amanah dan ada jual beli musawamah. Jual beli amanah yaitu jual beli yang menampakkan harga modalnya atau kulaknya. Ini amanah. Kemudian jual beli musawamah itu jual beli yang tidak menampakkan harga belinya atau kulaannya. Ya. Jual beli musawamah ini rata-rata jual beli yang kita ketahui. Ya, misalkan antum beli di Indomaret atau beli di Swalayan atau dimanapun, apakah antum tahu modalnya berapa? Nggak tahu. Maka ini termasuk jual beli musawamah. Adapun jual beli amanah, maka seseorang itu menampakkan harganya. Nah, jual beli amanah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-murabahah, yang insya Allah akan kita bahas. Yang kedua, at-tauliyah. Jual beli tauliyah ini, dia mengatakan begini, ana punya HP, baru beli, harganya 3 juta. Ya, kalau antum mau beli ini sudah antum beli 3 juta, ana nggak ambil untung. Ini namanya apa? Tauliyah. Boleh hukum ini, boleh hukumnya. Ya, ini tauliyah. Mengapa? Karena dia itu menampakkan harganya. Ya. Tapi dia berdosa kalau begini, sudah ana beli 3 juta. Ya, sudah antum beli 3 juta saja, padahal dia belinya 2.500.000. Lebih baik dia tidak ngomong, antum mau nggak beli 3 juta ini? Daripada antum menyebutkan modalnya. Kalau antum sebutkan modalnya, antum mau nggak ini, ana beli 3 juta, dan antum beli 3 juta, ana nggak ambil untung. Padahal antum sudah untung 500.000. Ini haram hukumnya. Antum mengelabui orang. Ya. Harusnya bagaimana sudah? Antum mau nggak beli punya ana 3 juta tanpa menyebutkan modal? Kalau antum sebutkan modal, sedangkan modalnya tidak sesuai. Dan ini sering sekali kita dapati di pasar. Misalkan kita tawar. Boleh enggak ini Pak, harganya 100.000 baju misalkan. Wah, kulaannya nggak dapat Mas. Kata-kata kulaannya nggak dapat. Seandainya kulanya misalkan harganya 110 boleh. Dia mengatakan seperti itu. Tapi kalau dia kulanya cuma 70.000, dia mengatakan kulaannya nggak dapat, dia berdosa. Karena dia berbohong. Yang mengelabui harga. Nggak boleh di sini. Ya lebih baik ya rata-rata itu jual belinya itu musawamah tanpa disebutkan modalnya. Nah, ya misal nih, Afan ini karena di sini sebagian dari antum ada yang buka servis ya, begini. Anda mau buka servis, berapa kira HP saya rusak baterainya misalnya, berapa ini? Untuk baterainya sekitar 100.000 misalnya, untuk ongkosnya 50.000. Padahal baterainya ini antum ya baterainya ini antum nggak sampai 100.000 misalnya, cuma 50.000. Nah, kecuali antum bilang ya, kalau beli HP baterainya ini beli di ana 100.000, beli di ana 100.000, nggak masalah. Kalau antum sudah tahu harga baterai ini di pasaran ya atau di luar itu 100.000 misalkan, ana harus beli baterainya dulu, Pak. Ya, kira-kira baterainya harganya 100.000 kalau di luar. Padahal harganya nggak sampai segitu. Harusnya apa? Kalau antum misalkan harga baterai ini, kalau antum beli di ana 100.000, tapi kalau antum mau beli sendiri tafadhol. Nah, sudah beli di antum. Nah, beli di antum, silakan antum carikan baterai itu. Nah, ya minta bantuan antum untuk membelinya. Ya, atau bisa bilang kalau misalkan ganti baterai, langsung aja semuanya ganti baterai sama ongkosnya ya kurang lebih 150.000. Sudah, tanpa disebutkan harga baterainya. Nah, ini boleh malah. Ini masuk yang musawamah. Ya. Nah, jangan sampai gini, saya ini untuk baterai saya nggak ambil untung Pak, jadi cukup ongkosnya aja 50.000. Padahal antum dari baterai aja sudah untung berapa? 50.000. Ini tidak boleh, haram di sini. Ya, lebih baik dikatakan seperti yang tadi, untuk ganti baterai sama ongkosnya 150.000. Sudah, antum nggak perlu sebut harga baterainya berapa. Ya, justru ini malah diperbolehkan. Nah, jadi at-tauliyah yaitu tidak untuk. Kemudian yaitu al-wadhi'ah bid-dot dengan dot.
Kalau al-wadi'ah dengan dal itu artinya menitipkan, penitipan, ya. Tapi kalau al-wadhi'ah dengan dot itu artinya rugi. Dia mengatakan misalkan HP ini, ana beli HP ini 3 juta, ana beli HP ini 3 juta. Ya. Akan tetapi karena ana sudah merasa kok nggak ada untungnya, hanya nyesel beli ini karena saya sudah beli HP lagi, sudah antum beli 2.500.000. Mau enggak? Dia mau. Maka ini namanya wadhi'ah. Ya, dengan menyebutkan harga. Ya, jadi kalau antum jual beli ahsannya jangan sebutkan harga pulaannya. Maka antum aman insyaallah. Antum jual berapapun antum aman. Adapun musawamah ada dua juga. Ya, ada muzayadat dan ada munaqasat. Muzayadat ya, itu yang ditambahi yang ada labanya, ada munaqasat yaitu yang tidak ada labanya, maksudnya rugi dia. Nah, tanpa menyebutkan harganya. Intinya di sini ya al-amanah dengan menyebutkan harga, al-musawamah ya tanpa menyebutkan harga. Baik. Kita baca yang pertama, yaitu akad murabahah. Akad murabahah ini sampai jam berapa? Siap. Akad murabahah adalah menjual barang dengan harga yang diketahui, ya, kategorinya harganya sudah diketahui antara penjual dan pembeli dengan mengambil laba yang ditentukan antara keduanya. Ya. Seperti pemilik barang berkata, modalku 100 rial, aku akan menjualnya kepadamu dengan harga 100 rial plus laba 10 rial atau dengan harga 110 rial. Ya, jual beli dalam bentuk ini adalah sahih bila penjual dan pembeli mengetahui harga barang dan laba. Boleh hukumnya. Ya, akan tetapi sekali lagi jika memang modalnya tidak seperti yang diucapkan jangan diucapkan. Ya, karena orang itu terkadang mengambil modal itu lebih dari 100%. Ya. Ya, saya ada teman, itu saya seorang importer, dia mengatakan rumus dalam memasukkan labanya, baik mulai dari pajak, ini semua, itu dikalikan 120%. Importer dia. Misalkan harga kulanya ya 1 juta. Ini sudah 1 juta itu per barang itu sudah dikalkulasi mulai dari Cina kemudian sampai ke rumahnya lah, sudah melalui pengiriman, pajaknya dan lain-lain, itu satu barangnya berapa? 1 juta. Maka dia menjualnya, seandainya dia jual 1.500.000 itu sudah untung. Nah, itu sudah untung karena sudah ini kotor kan. Maka beliau punya rumusnya yaitu dikalikan 120. Jadi berapa? 2.200.000 jualnya. Nah, seperti itu. Nah, dan ini diperbolehkan, boleh. Ya nggak perlu antum tanyakan. Saya ini kulaknya 2 juta, saya hanya laba 200, ini haram hukumnya. Padahal antum kulaknya nggak sampai 1 juta. Ya. Tapi kalau antum jual misalkan 2.200.000 itu tanpa menyebutkan modalnya, maka boleh. Di sini boleh. Ya. Nah, juga berkaitan dengan ini juga termasuk strategi. Strategi dalam jual beli itu biasanya itu melebihkan dari angka bulat. Misalnya ya, orang menjual seperti tadi, harga barang tersebut harganya 2.200.000. Harganya 2.200.000. Kira-kira orang akan menyangka bahwasanya labanya, kulaknya itu 2 juta dan labanya dia mendapat berapa? 200. Itu orang itu akan menyangka seperti itu. Atau mungkin dia mendapat laba 500. Berarti kira-kira kulaknya ini 1.700.000. Padahal itu harganya kulaknya 1 juta. Nah, ini kalau hal demikian boleh karena yang tidak diungkapkan, tidak diumumkan harga modalnya. Ya, misalkan antum juga sama. Misalkan bagi yang punya servis. Ya, berapa ini? Ganti baterai sama 150. Nah, orang akan nyangka paling ini harga baterainya 100, ya ongkosnya 50. Boleh. Jangan disebutkan. Jangan disebutkan harga baterainya. Sudah bilang ganti baterai sama ongkosnya sekian. Seperti itu. Boleh. Nah. Baik. Ya.
hukum jual beli murabahah ini apa? Diperbolehkan. Baik. Kita lanjutkan ke bagian yang ke-9, yaitu jual beli dengan pembayaran angsuran atau kredit. Penting sekali ini. Jual beli dengan pembayaran angsuran atau kredit adalah jual beli barang yang pembayarannya ditunda sampai waktu yang ditentukan. Ya. Di mana pembayarannya dicicil dalam jumlah cicilan tertentu dan setiap cicilan mempunyai batas masa pembayaran tertentu yang dilakukan oleh pembeli. Ini diperbolehkan dengan syarat harganya mengikat saat akad. Harganya mengikat saat akad. Kalau harganya berubah, contoh di antara bentuk perubahan harga, yaitu dengan menerapkan sistem denda. Ya, kalau seandainya bulan ini dia nggak bayar, maka dendanya 10.000 misalkan. 10.000 itu riba. 10.000 itu riba. Tidak boleh. Nah, ya. Kalau bisa dimasukkan, tapi 10.000 itu dimasukkan dalam angsuran. Maksudnya harga barangnya misalkan 1 juta diangsur selama 10 kali. Kemudian di bulan yang pertama, di bulan yang ketiga dia itu tidak bisa bayar. Dibayarkan ke bulan yang keempat dengan double, dengan pembayaran berapa? 210 misalnya. Langsung 2 bulan. 210. Maka di pembayaran yang ke-10 nanti, dia hanya membayarkan 90.000. Tidak boleh membayar 100.000. Kenapa? Karena jika harga aslinya harga aslinya 1 juta, tatkala ada denda 10.000, maka jadi berapa? 1 juta 10.000. 10.000 ini riba. Tidak diperbolehkan. Ya, kok bisa? Ini kan jual beli, bukan utang piutang tambahannya. Toib. Antum jual beli kredit itu hukum asalnya adalah antum jual beli, antum itu hutang uang. Begini gambarnya. Bentar. Not. Gambarnya begini. Antum punya rumah. Antum beli rumah ya. Harga rumah ini misalnya 500 juta. Antum tidak mampu bayar cash. Ya, ini penjual. Pembeli. Antum tidak mampu bayar cash. Maka antum kredit kepada penjual. Nah, sejatinya ya antum itu bukan kredit pada penjual. Tapi apa? Antum itu pinjam uang berapa? Pinjam uang ke penjual 500 juta, kemudian untuk antum buat beli rumah tersebut. Nah, rumah ini sudah menjadi milik pembeli, sudah jadi milik pembeli rumah itu. Dan antum punya utang ke penjual berapa? 500 juta yang akan antum cicil selama waktu yang telah ditentukan. Adapun rumah itu mau antum apakan ini terserah antum. Karena itu rumah antum sudah. Antum jual lagi boleh? Boleh. Antum jual sendiri boleh. Ya, antum jual lagi boleh. Ya. Tapi antum tetap punya hutang, si pembeli punya hutang kepada penjual ini. Allah Ta'ala. Mana tadi? Baik. Ya, misalnya seorang penjual memiliki mobil harga cashnya 40.000 real dan harga cicilannya adalah 60.000 real. Lalu dia bersepakat dengan pembeli untuk melunasi pembayaran jumlah harga barang dengan cicilan sebanyak 12 kali, di mana dia membayarkannya pada akhir bulan sejumlah berapa? 5.000 real. Maka ini diperbolehkan dengan syarat tidak ada denda. Kalau denda keterlambatan maksudnya. Kalau ada denda keterlambatan, maka ini dendanya tersebut hukumnya adalah riba. Sebagaimana dalam ini denda misalkan dendanya dia terlambat 5 kali. Setiap kali terlambat denda 100.000. Ya, sekali. Maka kalau 5 kali, jika cicilannya sudah lunas dia, maka terkumpul berapa?
Utangnya dia bertambah berapa? 500.000. 500 juta, 500.000. Nah, ini ribanya 500.000. Baik. Ustaz, Anda beli motor kredit selama 3 tahun dengan harga sekian. Ini mau kredit yang syar'i. Boleh nggak Anda menjual motor Anda dan motor itu belum lunas? Ya. Hukumnya apa? Boleh enggak? Boleh. Ya. Antum tetap punya hutang pada penjual yang pertama tadi. Hutang antum itu bukan barang sekarang, hutang antum sudah uang. Ya, ini diperbolehkan untuk dijual. Namun biasanya itu pihak penjual akan menyita beberapa barang ya seperti surat-suratnya sehingga antum tidak bisa menjual itu. Ya tidak masalah karena itu gadai. Kok gadai? Apalagi ya karena itu adalah barang gadaian dan diperbolehkan. Ya, gadai itu hukum asalnya boleh dengan syarat tidak ada apa namanya ribanya. Nah, kita masuk pada syarat-syarat sah jual beli kredit. Ya. Disyaratkan untuk sahnya jual beli kredit di samping syarat-syarat yang umum dalam jual beli di atas, ya, sebagai berikut. 1. Status barang berada dalam wewenang dan kekuasaan penjual saat akad. Ya. Maka tidak boleh bagi keduanya melangsungkan kesepakatan atas harga, penentuan waktu pembayaran dan angsuran, kemudian sesudah itu penjual baru membelinya dan menyerahkannya kepada pembeli. Ini diharamkan. Misal, ya, seorang penjual itu tidak punya barang. Nanti kalau saya bisa akan saya belikan barang antum. Ya, antum mau apa? Nanti saya belikan. Kemudian setelah dibelikan, ya antum beli dari saya. Misal, antum, Ustaz, saya butuh HP dengan harga 3 juta. Sudah, kalau gitu, antum ayo kita ke counter, antum mau yang mana? HP-nya yang ini, saya beli HP tersebut. Kemudian setelah saya beli, saya jual HP tersebut kepada antum. Taib, jika dalam hal ini tidak ada akad boleh. Tatkala sebelum membeli, ya itu tidak ada akad, hanya pesan, itu boleh. Maksudnya apa? Tatkala sudah antum bayar, sudah anak bayar ke counter dengan harga 3 juta, antum bilang, "Afwan Ustaz, anak nggak jadi beli." Ya antum ya jangan apa? Ya anak nggak boleh marah. Kenapa? Karena belum akad. Karena belum akad. Namun tidak salahnya seorang muslim seperti itu. Seorang muslim itu harus menepati janjinya. Ya. Nah, tapi gambarnya seperti ini sudah. Kalau antum mau kita buat akad kesepakatan, antum beli ke anak 3,5 juta, ya, kemudian ini tanda tangan, oke, akad, kemudian diantar ke counter, ini tidak boleh. Berarti antum menjual barang yang belum antum beli. Kenapa? Karena sebelum antum punya barang, antum sudah melakukan kesepakatan dulu. Ya, ini tidak boleh. Nah, kata Nabi SAW, wala tabi' ma laysa indak. Janganlah kamu itu menjual sesuatu yang tidak ada padamu atau yang tidak kamu miliki. Ya. Nah, dalam jual beli kredit ini diperbolehkan satu, ya, penjual tidak melakukan akad jual beli, hanya pesan. Kalau pesan boleh, ya, sebagaimana yang Anda katakan, tapi risikonya jika dibatalkan. Kalau pesan jika dibatalkan maka jenengan jangan marah karena dia masih punya apa namanya belum ada akad jual beli. Ya. Nah, tapi yang selayaknya bagi seorang muslim, selayaknya bagi seorang muslim itu wajib untuk menepati janjinya. Ya, walaupun hanya pesanan. Nah, kemudian yang kedua, tidak boleh ada DP. Karena kalau sudah ada DP di situ, maka itu sudah dianggap akad atau mengikat. Ya. Nah, yang ketiga, kecuali pada akad istisna dan akad salam. Akad istisna adalah akad yang dibuat. Misal, baju, rumah dibuat kan? Nah, maka akad istisna diperbolehkan ya barangnya belum ada. Seperti rumah antum belum ada, antum ngomong sama developer sekian, ya boleh karena dibuat.
Dengan cicil di kredit boleh karena dibuat. Jadi diperbolehkan. Akadnya istisna. Adapun yang lain adalah akad salam. Akad salam diperbolehkan ya kita tuh menjual barang dulu. Kita menjual Kita menjual sifat atau spesifik barang. Kita nggak punya barang nih. Kita nggak punya barang, kita diperbolehkan menjual barang atau inginnya mencarikan barang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Namun ada syaratnya. Ya. Syaratnya yang pertama adalah cash. Tidak boleh DP. Harus cash di awal. Ya. Kemudian yang kedua, sifatnya sudah jelas. Yang ketiga, waktu yang akan didatangkan benda tersebut juga sudah jelas. Ya, semua kejelasan ini berlaku di awal. Contoh, ya, antum buat akad, ya, misalkan di marketplace, antum buat akad salam, ya, ana menjual HP dengan spesifikasi A, B, C, D, E, F, G, RAM-nya sekian, warnanya sekian, dengan harga sekian, antum terus akad salam, ya. Nah, dengan syarat, tatkala ada seorang bayar ke antum, antum carikan, boleh dengan ini. Tapi ingat, harus dikasih tahu akadnya salam. Kalau antum nggak kasih tahu akad salam, maka ini termasuk jual beli biasa, antum mendapatkan wala tapi ma laisa indak. Ya, jangan kau jual apa yang tidak kamu miliki. Antum tidak menjual barang, tapi antum menjual spesifikasinya. Ya, antum kasihkan spesifikasi begini dan begitu. Itu diperbolehkan. Ya, kelihatannya sama, tapi jika ada lafaz akad salam itu sudah beda. Ya, sama sebagaimana begini. Seseorang makan tatkala puasa di siang hari. Ya, jika dia dengan sengaja, maka batal puasanya. Tapi jika dia lupa, maka tidak mengapa. Contoh yang lain, seorang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Gambarnya sama tidak dengan sholat subuh? Sama. Sholat 2 rakaat sebelum subuh sama 2 rakaat subuh itu sama. Misalnya antum niatnya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, niatnya 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian sudah anak kan sudah sholat 2 rakaat ini, sudah harus nggak usah sholat lagi, langsung istirahat, langsung tidur karena capek. Boleh enggak dia melakukan hal yang demikian? Apakah sholat subuhnya sudah teranggap? Tidak. Mengapa? Karena dia niatnya sholat subuh. Nah, karena dia niatnya sholat subuh bukan sholat, karena dia niat sholat qobliyah subuh bukan sholat subuhnya. Sama seperti jual beli salam. Ya, jual beli salam itu ya yang pertama yang dijual adalah spesifikasinya dulu. Kemudian bayarnya harus cash, sifat spesifikasinya harus jelas, dan waktu diberikannya juga harus jelas. Ya. Kenapa kok ditulis akad salam? Akad salam ini karena apa ditulis? Kenapa kok harus ditulis akad salam? Karena agar pembeli tahu bahwasanya si penjual ini tidak memiliki barang. Ya. Dan akad sudah terikat. Akad sudah terikat. Kemudian harganya misal HP ini 3 juta. Ternyata qadarullah dia mencarikan HP tidak dapat yang 3 juta. Adanya 3,5 juta. Maka dia tetap wajib menjual karena sudah diberikan, mendatangkan HP tersebut walaupun harganya 3,5 juta dengan spesifikasi yang diberikan tadi. Ya rugi, resiko. Syukurnya rugi. Nah, seperti itu. Ya. Nah. Baik. Mana tadi? Nah, kemudian yang kedua, ya, syarat sah jual beli. Tidak boleh mengharuskan pembeli saat akad atau sesudah itu untuk membayar uang lebih atas apa yang sudah disepakati pada saat akad manakala pembeli terlambat membayar cicilan. Yakni bayar uang punishment karena itu adalah riba yang haram, yaitu denda. Ya, sebagaimana gambar yang tadi saya sampaikan, ya, tatkala sudah akad maka antara kita dengan pembeli itu hubungannya sudah bukan antara penjual dan pembeli, tapi si penghutang dan pemberi hutang. Nah, ini gambarannya sebagaimana yang kita katakan tadi, ya, seorang membeli rumah, nggak punya uang, maka penjual meminjami uang 500 juta untuk membeli rumah,
tersebut. Maka akad antara pembeli dan penjual itu sudah bukan akad jual beli, tapi akad utang piutang. Nah, kemudian yang ketiga, haram atas pembeli yang mampu, yakni yang punya uang untuk membayar, untuk mengulur-ngulur pembayaran cicilan dari waktu yang telah ditentukan. Jadi dia sudah santai, mentang-mentang nggak ada ribanya, santai aja bayarnya. Ini haram, ikhwah. Hukumnya ini haram. Nah, yang keempat, penjual tidak berhak menguasai hak kepemilikan barang sesudah akad. Saya katakan tadi, karena barang tersebut sudah menjadi milik pembeli. Ya, namun dia boleh menetapkan syarat atas pembeli agar menggadaikan barang padanya untuk menjamin haknya dalam pembayaran cicilan yang sudah disepakati. Tapi kepemilikan masih milik pembeli. Ya, kalau rumah atau barang-barang yang sifatnya itu ada surat-suratnya, maka yang dipegang oleh penjual yaitu suratnya, agar si pembeli tidak menjual barang tersebut kemudian dia kabur dan tidak membayar hutangnya. Allah taala alam. Baik. Kita masuk ke bab riba. Cukup enggak ini? Enggak cukup, nanti dilanjutkan Ustaz Andi ya. Enggak apa ya? Baik. Bab riba. Ini riba dalam jual beli, ya. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, definisi riba. Riba secara bahasa artinya tambahan. Secara syariat adalah tambahan pada salah satu barang barter yang sejenis tanpa ada kompensasi yang menjadi imbalan tambahan tersebut. Nah, hukum riba ini haram berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bisa dibaca dalil-dalilnya. Ya. Kemudian kita masuk ke berikutnya, yaitu bagian yang kedua, hikmah dalam pengharaman riba. Nah, hikmah dalam pengharaman riba ini karena di dalam riba terkandung tindakan mengambil harta orang lain tanpa hak atau tanpa adanya imbalan. Dan ini terlarang. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Bagian yang kedua yaitu macam-macam riba. Ini yang penting. Macam-macam riba ada dua. Ada riba fadl, ada riba nasiah. Apa itu riba fadl? Yaitu tambahan pada salah satu dari dua barang barter yang sejenis. Ini khusus pada asnaf ribawiyah. Ya, misalnya seseorang membeli 1000 sok gandum dari orang lain dengan gandum yang sebesar 1200 sok. Maka ini tidak diperbolehkan. 200 sok tersebut hukumnya riba. Misal yang lain, seseorang punya kurma sukari. Ya. Kurma sukari itu sama kurma halas misalnya. Kurma halas harganya per kilonya berapa? 50 ya. Kurma halas misal per kilonya ya 30.000 lah. Sama kurma sukari per kilonya 60.000. Nah, dia mengatakan, anak butuh kurma sukari karena anak suka sekali, tapi anak ada kurma halas. Sudah, kalau begitu anak tukar ya 2 kilo kurma halas dengan 1 kilo kurma sukari. Maka hukumnya ini riba, tidak diperbolehkan. Solusinya bagaimana? Jual beli. Ya, anak beli dari antum kurma halas anak berapa? 60.000. Kasih uangnya 60.000. Ya. Kemudian si kurma ini antum jual, anak juga punya uang. Anak juga ada kurma ini, antum bisa nggak, mau nggak beli? Ini akadnya dengan uang, bukan dengan barang. Nggak boleh, sudah antum beli ya, nggak ada uangnya, ini nggak boleh. Harus ada uangnya. Baik. Nah, hukum riba fadl ini, syariat Islam mengharamkan riba fadl pada 6 komoditi, yaitu emas, perak, ya, emas dan perak. Saya garis bawah dulu. Bentar. Emas dan perak, biar mudah mengklasifikasinya. Kemudian beras gandum, gandum kering, kurma dan garam. Ini komoditi yang kedua. Nah, bila salah satu dari ke-6 komoditi ini dijual dengan
jenisnya sendiri, maka haram ada penambahan dan kelebihan di antara keduanya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wasy-sya'iru bisy-sya'iri wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi mislan bimislin yadan biyadin faman zada aw izdada faqad arba al-akhidhu wal mu'ti sawa. Ya, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, ya, gandum yang kering dengan gandum yang kering, kemudian kurma dengan kurma, garam dengan garam, ya, maka harus sama dan harus kontan di majelis akad. Faman zada awis tazada faqad arba. Maka barang siapa yang menambah atau minta tambahan, sungguh dia telah melakukan riba. Penerima dan pemberi dia hukumnya sama-sama pelaku riba, sama-sama mendapatkan dosa riba. Dalam hadis yang lain, fa idz ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Ya. Apabila berbeda jenisnya, maka juallah terserah kalian, ya, apabila yadan biyadin. Yadan biyadin itu cash. Nah, dikiaskan kepada 6 komoditi tersebut adalah segala komoditi yang bersekutu dengannya dalam ilat, sehingga tambahannya padanya juga haram. Contohnya, ya, az-zahabu biz-zahabi. Az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati, ini termasuk komoditi emas, perak dan alat tukar. Adapun yang berikutnya, al-bur, syair, tamar, milah, ini adalah komoditi makanan. Ya, ini adalah komoditi makanan. Adapun di sini yang di mazhab Hanabilah menganggap illah, ya, riba pada komoditi ini adalah takaran dan timbangan. Setiap sesuatu yang bisa ditakar, ya, maka harus sama takarannya, dan setiap sesuatu yang bisa ditimbang maka harus sama timbangannya. Misal, ya, seorang ada semangka besar, ya, 2 kilo ditukar dengan 2 semangka, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, ini menurut mazhab Hambali seperti itu. Karena ilahnya adalah apa? Timbangan. Ya, emas bisa ditimbang, perak bisa ditimbang, ya, besi bisa ditimbang. Ya, besi dengan besi itu juga ada ribanya menurut mazhab Hambali. Akan tetapi Allah taala alam yang rajih sebagaimana mazhab Syafi'i, yaitu az-zahab wal fiddah itu ilatnya adalah as-samaniyah. As-samaniyah yaitu harga. Adapun al-arba al-baqiyah, yang 4 yang sisanya seperti gandum, kurma dan sejenisnya, itu adalah at-ta'am, makanan pokok. Ya, hukum ilatnya adalah makanan pokok. Misal, beras rojo lele 3 kilo ditukar dengan beras yang biasa dari petani, ya, itu 5 kilo. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Riba di sini. Riba fadl. Karena satu jenis. Sama-sama beras. Sama-sama makanan pokok. Ya, sama-sama makanan pokok. Nah, kalau beras ditukar dengan kurma. Beras sekilo, kurmanya 5 kilo. Boleh atau tidak? Kurma sekilo, berasnya 5 kilo. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena beda jenis. Akan tetapi wajib cash. Ya dan biyadin, tidak boleh di kredit. Ya, kalau pembayarannya dengan sama-sama satu komoditi. Nah, akan tetapi apabila beda komoditi, misalnya beras dengan emas atau beras dengan uang, boleh atau tidak? Boleh kredit. Ya. Nah, kedua adalah riba nasiyah, yaitu penambahan pada salah satu barang yang dibarter sebagai kompensasi pengganti dari penundaan pembayaran atau penundaan serah terima dalam jual beli dua jenis yang sama dalam illat riba fadl, dan salah satunya bukan uang. Nah, contohnya salah satunya bukan uang itu, ya tadi misalkan kurma dengan gandum ditukar, boleh berapapun boleh, akan tapi harus cash. Kata Nabi SAW, wa idza ikhtalafa hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum
idza kana yadan biyadin. Apabila jenisnya berbeda, maka juallah sesuai sekehendak kalian apabila dengan syarat yadan biyadin. Apa yadan biyadin? Cash. Ini ada permasalahan seperti ini. Ya, ada permasalahan. Satu, apabila sejenis. Apabila sejenis, maka wajib sama dan cash. Contohnya apa? Emas dengan emas. Maka wajib cash dan harus sama. Misal emas 1 gram dengan emas 1 gram, maka wajib emas dengan emas itu harus emas 1 gram dan emas 1 gram dan langsung di cash di majelis akad. Ya. Nah, adapun masih satu komoditi. Satu komoditi misal emas dengan perak, wajib cash, tapi tidak harus sama. Maka emas 1 gram, 1 dinar misalnya 1 gram, boleh dengan perak berapa gram misalnya. Misalkan 100 gram perak dijual dengan ditukar dengan 1 gram emas. Boleh, tapi syaratnya harus cash. Maka dari itu para ulama mengharamkan jual beli emas dengan cara online atau kredit. Kenapa? Karena tidak cash. Ya, karena tidak bisa cash. Jadi kan benar memang emas seperti emas UBS, Antam itu selisihnya sekitar 100-200 ribu. Kalau kita beli di mana di online sama kita beli di toko, misalnya toko yang sudah yang offline, selisihnya 100-200 ribu memang, betul per gramnya. Nah, ya, tapi syariat melarang hal demikian, maka kita tidak boleh melakukannya. Nah, yang ketiga, apabila beda komoditi. Kalau beda komoditi pasti beda jenis. Seperti beras dengan uang, kurma dengan emas, kurma dengan perak, kurma dengan uang, ini beda komoditi bebas. Nggak perlu cash, juga nggak perlu sama. Ya, boleh kredit. Ya. Nah, tapi kalau masih satu komoditi seperti kurma dengan garam, garam dengan beras, maka wajib cash. Tapi bebas. Ya, tapi bebas. Nah, ya, misal seorang menjual 1000 sok gandum dibayar dengan 1200 sok gandum untuk masa waktu setahun. Cicil ini, tiap bulannya 1,2 kilo, ya, 102 sok misalnya. Setiap bulan 1 bulan ini tidak boleh. Ini riba nasiah dan riba fadl. Ya, riba fadl tambahan 200 itu riba nasiahnya adalah jangka waktu tersebut. Sehingga penambahan dalam kasus ini sebagai kompensasi pengganti dari penundaan waktu penyerahan atau menjual 1 kilo tepung gandum dengan 1 kilo biji gandum tanpa serah terima. Ini termasuk riba fadl dan nasiah. Nasiah apa? Karena kredit. Fadl apa? Karena ada tambahan 200 itu. Nah, hukum riba nasiah hukumnya juga haram. Karena sesungguhnya dalil-dalil yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengharamkan. Di antara adalah wala tabi'u minha ghaiban binajizin. Janganlah kalian itu menjual darinya yang tidak ada, maksudnya ghaib, dibayar dengan yang ada. Ini berkaitan dengan yang satu komoditi. Ya. Kata najis maknanya yang ada. Begitu pula dalam sebuah lafaz, maka yadan biyadin fala ba'sa bihi wa maka nasi'atan fahuwa riba. Transaksi jual beli yang dibayar dengan tangan atau kontan cash maka tidak mengapa, dan transaksi jual beli yang dibayar secara tertunda maka riba. Ini berkaitan asnaf ribawiyah, yaitu sebabnya apa ilahnya tadi, yaitu as-samaniyah, harga, as-samaniyah bukan as-samaniyah, as-samaniyah harga, ya, harga, dan apa, makanan pokok. Makanan pokok di sini makanan yang seperti yang bisa disimpan. Contoh beras, jagung, ya, gandum, sagu misalkan. Ini termasuk makanan pokok. Baik. Ini kurang banyak dah. Oh, sudah, tab. Kita lanjutkan sedikit ya. Nah, kita lanjutkan sedikit tab. Beberapa gambaran dari masalah-masalah ribawi. Ada pertanyaan di situ, Mas? Sudah ada, tab. Nah, seperti serah, ini sudah kita jelaskan tadi.
Tapi ini sudah kita jelaskan. Tapi kita masuk ke sini. Ya. Bila komoditi ribawi dari sini, ya. Ya. Bila komoditi ribawi dijual dengan bukan komoditi ribawi, maka boleh adanya penambahan dan takaran dan timbangan dan perpisahan sebelum serah terima. Baik. Menjual berikut ini bagian gambaran transaksi. Menjual 100 gram emas dengan 100 gram emas juga, namun diserahkan sebulan kemudian, maka ini tidak boleh, haram hukumnya. Kemudian membeli 1 kilo gandum berkulit dibayar dengan 1 kilo beras gandum adalah boleh, karena jenis keduanya berbeda dan disyaratkan serah terima di majelis akad. Ya kan sama-sama 1 kilo. Menjual 50 kilo beras gandum dengan seekor kambing. Nah, ini beda komoditi, bukan beda komoditi lagi. Ya, sudah beda komoditi juga beda, bukan asal ribawi ya. Maka adalah boleh karena jenis keduanya berbeda dan disyaratkan serah terimanya di majelis akad. Tuh, mana tadi? Keliru. Menjual 50 ribu beras gandum dengan seekor kambing boleh secara mutlak, sama saja keduanya mengadakan serah terima di majelis akad atau tidak. Ini boleh secara mutlak, boleh kredit maksudnya. Kalau ini wajib cash, ini boleh kredit ya. Cash dan kredit. Boleh. Ya. Menjual 100 dolar dibayar dengan 110 dolar tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun itu uangnya rusak. Tidak boleh. Kan banyak jasa tukar uang rusak. Nah, ini tidak boleh. Nah. Kemudian berhutang 1.000 dolar dengan ketentuan akan mengembalikannya sebulan kemudian atau lebih dalam jumlah 1.200 dolar tidak boleh. Ini riba jelas. 200-nya riba. Ya, tidak boleh. Menjual 100 dirham perak dengan 10 pon emas yang diserahkan setahun kemudian tidak boleh. Kenapa tidak boleh di sini? Kenapa tidak boleh? Nah, karena wajib ya dan biadin. Kenapa? Karena masih satu komoditi. Ya, wajib cash. Ya, serah terima di majelis akad. Nah, tidak boleh menjual dan membeli saham-saham bank ribawi karena ia termasuk jual beli uang dengan uang tanpa ada kesamaan takaran dan timbangan dan tanpa ada serah terima. Ini kita cukupkan sampai sini. Insyaallah pada bab ketiga yaitu bab qard. Insyaallah akan dilanjutkan oleh Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Andi Fahmi Halim hafizahullah. Ada pertanyaan?